Halo Clubbers, halo, sudah kedengeran kan ya? Halo semua, selamat malam. Semoga masih semangat ya di hari pertama event Ready Set Rise hari ini. Saya Friska dari Club yang akan memandu jalannya sesi webinar hari ini. Webinar ini merupakan bagian dari event Ready Set Rise yang diselenggarakan oleh Club dan Growth Center by Kompas Gramedia. Sebentar, saya share screen dulu ya, teman-teman. Oke, udah kelihatan kan ya? Oke, Club adalah platform online yang bertujuan untuk membantu generasi muda Indonesia dalam mengembangkan diri dan karirnya. Sedangkan Growth Center dari Kompas Gramedia terdiri dari praktisi di bidang HR yang membantu organisasi untuk berkembang dan bertumbuh bersama. Nah, Ready Set Rise berlangsung selama 4 hari, teman-teman. Dari hari ini, tanggal 30 September sampai 3 Oktober 2020, yang bertujuan untuk memberi semangat kepada generasi muda di Indonesia dalam menghadapi kegalauan, kebingungan dari situasi yang terjadi saat ini. Nah, selain rangkaian webinar, teman-teman juga dapat membeli paket pembelajaran, paket promo dari Club dan partner-partnernya dengan harga spesial, serta melamar pekerjaan di berbagai perusahaan di Indonesia. Ada lebih dari 200 lowongan kerja yang available, teman-teman silakan dicek dan silakan dicek yang mana yang sesuai dengan teman-teman selama 3 hari ke depan ini. Jadi jangan dilewatkan ya kesempatannya. Nah, semoga Ready Set Rise ini bisa menjadi starter kit untuk bisa membantu kamu start stronger, do better, go further. Bukan cuma dalam karir, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Tanoto Foundation dan Pegadaian sebagai sponsor utama, Kompas.com dan Kompas Adi sebagai bagian dari Kompas Gramedia yang merupakan media partner dalam Ready Set Rise, dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya Ready Set Rise ini. Nah, mungkin teman-teman udah banyak yang familiar, tapi bagi yang belum, supaya event ini berjalan, webinar ini berjalan dengan interaktif, pengennya kita terus berinteraksinya 2 arah ya teman-teman. Di sini ada 3 fitur yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama itu raise hand. Raise hand ini untuk merespon saya ataupun speaker kita hari ini. Jadi teman-teman bisa angkat tangan kalau misalnya lagi diminta gitu. Kemudian ada juga fitur chat untuk menyapa dan menjawab moderator atau speaker, dan juga teman-teman bisa juga ke peserta yang hadir di sesi hari ini. Nah, kalau ada kendala teknis juga silakan di-share di fitur chat, nanti akan ada Mbak Mimin yang akan membantu saya untuk nge-share, untuk nge-respon. Nah, kemudian yang terakhir itu yang tidak kalah penting itu Q&A untuk memberikan pertanyaan terkait topik yang dibahas hari ini. Jadi kalau misalnya di tengah diskusi ada pertanyaan yang ingin teman-teman sampaikan, itu silakan langsung ditanyakan di fitur ini. Gitu. Nah, sebelumnya, coba dong kita cobain aja yuk langsung fitur ini teman-teman. Boleh dong di chat, di-share di chat teman-teman itu dari mana aja datangnya, dari kota apa? Coba di-share. Oh, nih aku buka dulu chatnya. Waduh, banyak nih. Ada yang dari Pontianak, Bogor, Jambi, Kupang. Aku stop sharing dulu deh biar kelihatan chatnya. Padang, Semarang, Yogyakarta, Bandung, oh ada yang Jakarta juga, Tangerang, Nias, ramai banget. Dan hari ini udah 211 yang mendaftar, yang hadir di sesi ini, thank you banget. Riau, Jakarta, waduh ini 55186 tuh dari mana? Kode pos yang dikasih. Bisa juga nih. Oke,
Tanpa berlama-lama, kita masuk ke sesi hari ini. Kita mau ngapain sih? Sorry, sebentar, aku share lagi screen-nya. Sorry dong, oke. Nah, hari ini topiknya itu adalah Shape Your Passion, Pave Your Way to Success. Nah, yang akan dibicarakan hari ini itu gimana kita memahami tentang multiple intelligence yang dimiliki oleh individu. Baru dengar kali ya, ada yang mungkin yang baru dengar apa itu multiple intelligence. Nah, ini menarik sekali. Terus yang kedua itu bagaimana kita memahami passion berdasarkan tipe kecerdasan yang menjadi kekuatan kita sebagai individu. Kemudian yang ketiga itu bagaimana bekerja dengan passion dan dampaknya terhadap kualitas karya kita. Nah, yang terakhir, gimana sih jenjang menuju sukses kalau kita menggunakan passion sebagai basis untuk untuk bekerja atau berkarya. Oke, nah seperti kita tahu, hari ini speaker kita itu kita kedatangan Pak Munif Hatip. Pak Munif Hatip ini kiprahnya di dunia pendidikan itu sudah cukup kredibel ya. Beliau adalah dosen di UNUSA, kemudian CEO Next Edu, konsultan pendidikan, kemudian direktur Sekolah Model School of Human di Cibubur. Di samping itu juga mengembangkan multiple intelligent researches. Nah, Pak Munif juga penulis buku dan banyak sekali bukunya yang sudah menjadi bestseller. Salah satunya itu adalah Sekolah Manusia. Nah, ini menarik sekali karena beliau membuat School of Human yang mana sekolah ini dibangun untuk dengan basis ya menghargai setiap potensi manusia sebagai ciptaan Tuhan yang terbaik. Gitu. Nah, sekolah ini harapannya membantu semua siswanya menggali seluruh potensi diri yang dinamakan passion. Nah, ada term yang menarik banget untuk saya di mana beliau menyebut passion itu adalah senyawa antara bakat dan minat gitu. Jadi kadang kita suka salah kaprah tuh, bukan salah kaprah ya. Kadang gimana sih membedakan antara bakat dan minat itu kayak tipis banget perbedaannya. Nah, semua itu akan kita gali hari ini, di sesi hari ini. Oke, without further ado, silakan Pak Munif. Sorry. Halo Pak Munif. Halo Pak. Ya, halo Friska, apa kabar? Sehat Pak, Bapak apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Masih Dan semangat, harus sehat. Ya, Pak. Hari ini udah berapa webinar atau udah berapa meeting, Pak? Tadi pagi ada satu acara penutupan webinar, kemudian sama malam ini ya. Ini terakhir dong ya, Pak? Iya. Oke, senang banget Pak, karena sekarang ini yang hadir sudah hampir 300 orang dari berbagai kota di Indonesia nih Pak. Yang tentunya semua excited banget untuk dengerin sesi sharing hari ini. Nah, selanjutnya Pak Munif akan share lebih lanjut tentang materinya. Kayaknya ada materi yang akan di-share ya Pak? Iya. Ya, nah sesinya harusnya interaktif ya teman-teman, Kolber semua. Jadi silahkan respon terhadap semua pertanyaan yang kita lempar. Nanti juga ada polling segala macam. Oke, silakan Pak. Oke, terima kasih Friska. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam para Klobers ya panggilannya. Hari ini mungkin saya akan sharing selama 30 menitan begitu. Nanti dilanjutkan dengan diskusi ya biar interaktif begitu yang dipimpin oleh Friska nanti. Dan ada polling nanti di antara slide saya itu nanti oleh operator dimunculkan polling, ada 2 pertanyaan.
Nah, mudah-mudahan ini bisa diikuti ya. Keren sekali pertanyaannya sederhana, tapi ini bukan ujian nasional, bukan, tenang aja. Nah, tanpa membuang waktu lagi, ya. saya izin share ya. Silakan Pak. Ya. Nah, sudah kelihatan ya, Friska? Ya, sudah Pak. Oke. Saya suka sekali dengan judulnya ya, Shape Your Passion, Pave Your Way to Success. Luar biasa ini. Dan betul tadi dikatakan bahwa School of Human, sekolah yang saya dirikan 5 tahun yang lalu, SMP SMA, itu memang fokus kepada passion. Sampai pendekatan kurikulumnya adalah passion-based learning. Nah, ini keren sekali. Kalau teman-teman ingin ada waktu berkunjung, ya silakan di Cibubur. Ya. Ini kurikulum vitae saya sudah di-share tadi, jadi saya loncatin. Nah, ini pollingnya. Nah, mungkin dari operator bisa ditampilkan, ini pollingnya. Yang pertama, sebelum kita mulai langsung ditanyain dulu nih ya kita. Iya. Jadi sebelum mulai ditanya dulu ya. Apakah Anda sudah menemukan passion Anda? Nah, itu bisa diklik ya. Ada 3. Saya belum tahu passion saya masih bingung di antara beberapa pilihan. Dan yang ketiga, saya sudah yakin dengan passion saya. Nah, silakan saya berikan waktu 5 detik. Wah. Ya, karena first respon itu penting ya. First respon itu adalah otentik. Betul, betul, betul. Yang langsung ya. Iya. Oke. Silakan teman-teman. Silakan, ya kan. Oke, yang baru join mungkin langsung aja. Yang baru join ya bisa langsung dibaca. Saya ulangin lagi. Apakah Anda sudah menemukan passion Anda? Saya belum tahu passion saya. Saya masih bingung di antara beberapa pilihan, dan yang ketiga adalah saya sudah yakin dengan passion saya. Silakan. Ini pertanyaannya simpel, tapi membutuhkan refleksi diri juga. Betul, iya. Dan membutuhkan kejujuran. Kejujuran, betul. Iya. Nah, cukup ya? Atau masih ada yang baru gabung ini? Ya, cukup. Nah, sudah ditutup pollingnya teman-teman. Sudah ditutup ya. Jangan terlalu lama dipikir. Iya. Mau dilihat dulu nggak hasilnya? Oh, nggak apa-apa, silakan. Oh, oke. Nah, ini hasilnya nih, Pak. Jadi kebanyakan tuh masih bingung di antara beberapa pilihan. Waduh. Iya. Ada 143 responden di sini dari hampir 300 yang hadir itu masih bingung. Hanya 24%-nya yang hanya 13% yang sudah yakin. Nah. Menarik. Itu ya. Saya pikir 90% yakin sudah. Oke, mudah-mudahan nanti materi saya buat secara sederhana, tapi mudah-mudahan nanti ada something new lah, seperti itu. Nah, saya mungkin mulai dengan cerita fakta dulu. Di slide ini ada balada 2 orang dokter, ini bukan gambar sebenarnya. Ini teman saya lah, kejadiannya sudah lama, teman SMA gitu. Yang 2 orang sama-sama dokter dan sudah S3, berarti dokter ya gitu ya. Nah, mereka berdua silaturahmi sambang ke rumah saya. Satu dari Surabaya, satu dari Malang. Saya tanya yang dokter dari Surabaya ini, apa aktivitasmu? Jawabannya sungguh kaget. Jawabannya itu begini, aktivitasku, bosan aku. Bayangkan, aktivitas seorang dokter bosan. Saya bilang, loh kok bosan? Ya gimana? Habis jogging pagi hari, manasin mobil ke rumah sakit, nunggu pasien.
Kalau ada pasien diobati, yang mau operasi ya dioperasi. Nanti siang balik ke rumah, istirahat sebentar, sore buka praktek di rumah, nunggu pasien lagi. Bosan aku, bayangkan. Yang dari Malang saya tanya juga, kamu juga bosan? Sorry, minggu kemarin aku dari Papua, turun ke hutan, cari daun-daun, sebentar lagi akan ketemu obat hebat. Kita kerjasama dokter Indonesia dengan dokter Thailand. Wah, ceritanya berwarna yang dari Malang ini. Saya balik lagi ke teman yang dari Surabaya. Kamu masa 24 jam dalam keseharianmu tidak ada yang berwarna? Dia jawab, ada yang berwarna. Jam 10 malam. Waduh, apa itu? Aku duduk di teras rumahku, di situ ada air terjun kecil, didampingi istriku, aku main biola di situ. 3 jam tak terasa, itulah yang paling berwarna dalam keseharianku. Saya bilang sama dia, kamu itu bukan dokter, kamu itu pemain biola. Dari dulu kita tahu kamu itu pemain biola. Nah, yang benar-benar dokter itu ya ini, ya, yang dari Malang ini. Pertanyaannya, kenapa teman saya dari Surabaya kok jadi dokter? Karena ayahnya dokter, ibunya dokter, punya rumah sakit, dia harus jadi dokter. Cuman lihat, yang dari Surabaya profesi dokternya linier, biasa-biasa saja. Bahkan dia sendiri bilang, bosan aku. Sedangkan yang dari Malang, penuh gairah. Dia menceritakan karya-karyanya. Ini cerita yang pertama. Ada lagi yang kedua. Ini dalam sebuah reuni di SMA. Tapi bukan saya yang ngikutin reuni ini. Nah, kita diundang saja. Jadi saya waktu itu jadi pembicara lah. Kan satu kelas saja, berarti hanya sekitar 30-an saja reuni SMA. Lalu biasalah di situ ada pertanyaan dari panitia. Siapa yang sebenarnya paling kaya dalam arti finance, keuangan dari satu kelas ini? Ternyata ada satu orang. Sebutlah namanya Budi. Wah, semua tepuk tangan. Ternyata S1 Budi adalah teknik elektro. S2-nya linier juga, teknik elektro. Dan yang menjadi dia sukses profesinya sekarang adalah peternak lilih di berbagai pulau. Di Lampung ada, di Kalimantan ada, sampai teman-teman satu kelas yang kesulitan dia ajak untuk bisnis ternak lilih. Saya tanya sama yang bersangkutan, Pak Budi, apa hubungannya teknik elektro Anda sampai S2 dengan kerjaan Anda sekarang? Dia berpikir, ada Pak Munif, kan di kolam lele ada lampunya. Nah itu teknik elektronya, on off nyalain, matiin lampu aja. Dan kalau kita lihat betapa banyak kejadian seperti ini yang terjadi pada diri kita semua, pada anak-anak kita mungkin. Nah, dan yang dahsyat, ini cerita lama, teman saya yang dokter tadi, tapi tahun kemarin, 2019, Tempo mengadakan sebuah riset. Hasilnya adalah 87% mahasiswa baru merasa salah pilih jurusan. Bayangkan, ini kan dampaknya dahsyat sekali kalau mahasiswa salah jurusan. Khawatir mereka jadi sarjana, punya profesi, profesinya biasa-biasa saja. Nah, apalagi ketika kita bicara dalam skup yang lebih luas, tidak personil, tidak pribadi-pribadi yang kalau dikumpulkan juga banyak jumlahnya. Ini zaman sekarang, dunia yang sudah mengalami revolusi industri 4.0. Semuanya serba elektronik, luar biasa. Ya kan? Sampai sekolah sekarang sudah e-learning. Dan jujur ya, e-learning ini bukan gara-gara ada pandemi COVID-19, tidak. Tapi ini gara-gara revolusi industri 4.0 dengan ditemukan internet. Dan berkembang e-bisnis, e-commerce, e-employee, semuanya. Itu. Kalau teman-teman sempat berkunjung ke satu negara Estonia, itu 2 jam kita naik kapal dari Helsinki, Finlandia. Ketika keluar dari kapal,
ada satu petugas yang memberikan brosur dan ada barcode-nya di situ. Kita diminta scan barcode. Saya bilang, ini untuk apa? Anda kalau scan sudah menjadi citizen, warga negara Estonia. Anda bisa buka toko di sini, bisa mendirikan apa saja. Selamat ya kalau Anda jadi warga negara Estonia. Lihat, luar biasa. Nah, ini dampaknya. Kemudian Internet of Things, semuanya serba internet sekarang. Dari kita beli sepatu aja sudah nyambung ke internet, bisa tahu berapa langkah yang sudah kita lakukan dalam satu hari. Kita beli lemari es, sudah bisa buka pintunya, tutup pintunya, ngatur suhunya dari handphone. Semuanya serba internet. Ini ciri-ciri 4.0. Cyber physical system, bayangkan. Mulai cyber, orang sudah mulai dihilangkan, ya kan? Luar biasa. Kalau kita ke negara-negara maju, kadang-kadang kita naik taksi atau bus sudah nggak ada drivernya, sudah semuanya serba komputer, serba robot. Itu. Nah, dan ini sudah terjadi di negara kita juga, cyber physical system. Dan yang dahsyat adalah artificial intelligence. Nah, ini luar biasa ya, hampir di setiap profesi sekarang sudah mulai digantikan oleh artificial intelligence. Termasuk profesi yang saya geluti sekarang sebagai seorang guru. Saya bilang sama guru, hati-hati yang punya profesi guru. Kalau profesi atau guru itu tidak kreatif, siap-siap ada, siap-siap saja diganti dengan robot, diganti dengan hologram teachers, dan lain-lain. Nah, bagaimana kengerian ini bisa kita atasi? Nah, ini ada laporan dari McKinsey & Company baru tahun kemarin ya, September 2009, yang bertemakan otomasi dan masa depan pekerjaan di Indonesia. Ya, nah, saya pernah ikut seminar sebelum ada pandemi ini bersama satu orang teman, sahabat saya, yang anaknya sedang menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Perbankan. Nah, narasumber di seminar itu mengatakan bahwa salah satu profesi yang akan diganti dengan otomasi, dengan robot adalah perbankan. Ya kan, hampir banyak divisi di perbankan sekarang sudah digantikan dengan robot, dengan mesin. Nah, sahabat saya ini seorang ibu-ibu sampai menangis ya. Waduh Pak Munif, gimana ini anakku sebentar lagi lulus. Berarti susah ini mendapatkan lapangan pekerjaan. Nah, saya bilang optimis saja, sebenarnya ya enggak 100% benar. Nah, yang benar bagaimana? Ini saya pikir ini bisa jadi penyemangat kita ya, laporan dari McKinsey & Company ini. Nah ini, sampai tahun 2030, berarti sekarang 2020, 10 tahun lagi, 23 juta pekerjaan dapat digantikan oleh proses otomasi. 23 juta. Nah ini kan kita cukup ngeri ini. Banyak yang akan kehilangan pekerjaan. Tapi tenang saja, ada 27 sampai 46 juta akan muncul lapangan kerja baru. Bayangkan, sampai tahun 2030. Jadi lebih banyak yang muncul lapangan kerja baru daripada yang lapangan kerja yang digantikan oleh proses otomasi. Nah, dan dari 27 sampai 46 itu adalah 10 jutanya lapangan pekerjaan itu belum pernah ada sebelumnya. Bayangkan. Nah, pertanyaannya, ini Anda semua, para Klobers, para generasi muda, para fresh graduate, Anda mau masuk ke yang 23 juta atau 27 sampai 46 juta, bahkan yang 10 juta, yang siap menemukan hal-hal yang baru. Nah, saya orangnya optimis, jadi saya kok kalau kita ketemu kuncinya, kita bisa masuk di 27 sampai 46 juta itu. Nah, bagaimana kuncinya? Nah, saya akan share ini. Bagi yang punya profesi, di dalam profesinya itu ada passion, biasanya dia akan eksis. Jadi profesi yang di dalam profesi tersebut ada passion akan eksis, tidak akan pernah diganti oleh robot. Nah, passion itu apa? Ada 4 hal yang penting.
senyawa, campuran, gabungan antara bakat dan minat, itu yang pertama. Lalu berkarya, dibuktikan dengan karya-karya. Ketika profesi itu ada kesulitan, setiap profesi pasti punya tingkat kesulitan tertentu, orang tersebut bisa handlingnya dengan kemampuan problem solvingnya. Dan biasanya dia akan rela berkorban. Orang yang punya passion itu rela berkorban. Apakah waktu, apakah tenaga, dan lain-lain. Di SMA School of Human, ketika ada pembuatan video pendek ini untuk lomba tingkat nasional, nah anak-anak SMA yang ikut dalam tim itu, kadang-kadang mereka buat filmnya itu sampai subuh. Bayangkan, orang tuanya telepon sama saya, Pak Munif, anakku kok nggak pulang-pulang. Saya bilang, lagi syuting ini di sekolah. Artinya mereka itu rela berkorban, karena nggak semua anak yang ngikut sampai subuh itu. Tapi yang punya passion, itu kelihatan. Jadi rela berkorban. Nah, inilah passion. Karena itu saya akan coba mendalami dua kata ini, antara bakat dan minat. Yang pertama, setiap orang itu punya potensi bawaan lahir, yaitu bakat. Itu fitrah dari Tuhan. Jadi bakat adalah potensi bawaan lahir, dan itu dari Tuhan. Cuman karena ini potensi terpendam, ya seperti kita tanam biji di tanah gitu, kita nggak tahu ini pohon apa, hanya biji aja yang tidak kelihatan kita tanam di tanah. Karena itu bakat harus dipantik. Pola asuh, pola ajar sangat berpengaruh, dan hati-hati, bakat yang mungkin tidak hanya satu, banyak, bisa tidak muncul. Nah, harus distimulus ini, berarti ya Pak? Betul, harus distimulus. Ini yang pertama. Yang kedua, nah ini orang jarang sering memperhatikan. Bakat itu terlihat dari rasa suka sebetulnya. Meskipun tidak semua rasa suka itu bakat, tapi bakat bisa dilihat dari rasa suka. Nah, ini cara filternya. Rasa suka yang merupakan bakat itu ketika dilakukan terus-menerus akan memunculkan kemampuan yang khas. Itu bakat. Jadi ujungnya itu kemampuan khas. Ada dari kita mungkin suka coret-coret. Kalau kebiasaan coret-coret ini dilakukan terus, akan punya kemampuan yang khas. Desainer, menggambar, dan lain-lain. Itu bakat. Tapi kalau rasa suka, yang kalau dilakukan terus tidak berujung pada kemampuan, itu biasanya bukan bakat. Contoh, kita suka tidur, tidur lagi, nah itu bukan bakat. Juga makan, itu bukan bakat. Yang kedua, rasa suka yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun, kita selalu ingin melakukan, itu bakat, karena dari dalam. Dan yang ketiga adalah rasa suka yang ketika di rumah akademiskan, kita menjadi pembelajar yang cepat. Suka main piano, kursuskan piano, wih seneng sekali. Nah, ini adalah filter dari bakat. Nah, rangkaian dari kemampuan-kemampuan yang timbul dari dalam tadi, ada beberapa kemampuan, kalau dirangkai, itulah menjadi kecerdasan seseorang. Nah, jadi kecerdasan itu adalah rangkaian dari beberapa kemampuan yang berkolaborasi menjadi satu, memunculkan sebuah kecerdasan. Dan ini yang sering menjadi penghambat kita untuk tidak sukses adalah paradigma kecerdasan. Nah, saya mempelajari teori multiple intelligences yang dicetuskan oleh Dr. Howard Gardner pada tahun 83. Nah, teori multiple intelligences ini sebenarnya mengkritik tentang kecerdasan tunggal seseorang. Jadi, Gardner mengatakan kecerdasan itu multiple, banyak, tidak tunggal. Ya, dan kecerdasan itu tidak ada hubungannya dengan hasil angka-angka tes apapun. Dan rupanya multiple intelligences teori ini mempengaruhi teori kecerdasan setelah itu. Itu tahun 83. Nah, di sini ada foto, ada Daniel Goldman memunculkan emotional quotient 95, bye-bye angka, kecerdasan emosi. Paul, itu adversity quotient,
ada tingkat kecerdasan by angka. Juga Ian Marshall dan Dana Zohar pada tahun 2000 memunculkan spiritual quotient. Ada 12 pilar kecerdasan by angka semuanya. Nah, jadi paradigma baru tentang kecerdasan, mungkin ada 5 poin, nanti bisa dikembangkan dalam diskusi. Kecerdasan kita tidak dapat dilihat dari hasil angka tes. Yang kedua, kecerdasan kita bisa dilihat dari kebiasaan kita untuk menciptakan karya-karya yang punya nilai budaya, kreativitas, dan kebiasaan kita menyelesaikan masalah, problem solving. Itu dasar dari kecerdasan. Yang ketiga, kecerdasan itu multiple, tidak tunggal, dan kecerdasan itu dinamis, tidak konstan. Yang kelima, kecerdasan sangat berhubungan dengan yang dikatakan tadi, stimulus lingkungan. Jadi tidak mutlak karena keturunan. Keturunan punya andil, cuman yang terbesar adalah stimulus lingkungan, proses belajar. Nah, Gartner di teori multiple intelligence sampai hari ini memunculkan ada 8 kecerdasan. Lihat, multiple banyak. Ada yang kecerdasan linguistik, matematis logis, spasial visual, musikal, kinestetis, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Nah, setiap kecerdasan ini oleh Gartner dimunculkan dengan rangkaian kemampuan-kemampuan yang muncul dari bakat seseorang tadi. Seperti contoh, linguistic intelligence. Ada beberapa kemampuan bisa dilihat di sini yang terangkai menjadi kecerdasan bahasa, mulai kemampuan mendengar sampai berdebat. Nah, itulah yang kita namakan bakat. Lalu berikutnya minat. Apa minat? Nah, minat adalah rasa suka, ketertarikan yang kuat terhadap sesuatu karena faktor dari luar, eksternal. Minat biasanya didapat dari proses belajar. Jadi kalau bakat tadi rasa suka dari internal dalam diri, sedangkan minat adalah eksternal dari luar. Nah, seperti contoh, pasti para clubbers pernah ke Malioboro, Jogja. Nah, saya pernah membawa foto gedung gitu, gedung saya ambil di salah satu gedung lama di Eropa. Kemudian ketika saya ke Malioboro, saya minta pelukis jalanan itu untuk melukis itu ukuran A3 lah waktu itu. Dan dahsyat sekali goresannya, dia cara menyampur warnanya itu mirip sekali dengan foto yang ada di handphone saya. Saya tanya, kamu kelas berapa? Kamu kuliah di mana? Jawabannya, saya SMP aja nggak lulus, Pak, katanya. Luar biasa. Tapi hasil karyanya itu luar biasa lukisannya. Kemudian setelah itu, saya balik ke Surabaya, ke rumah, saya temuin teman saya yang arsitek, saya minta juga tolong menggambar yang ada di foto saya. Nah, teman saya ini menggambar dengan gaya arsiteknya yang dia dapat dari kampus, ada sinus, kosinus, tangen, ya kan, pakai kalkulator diukur dan hasilnya keren. Tapi apa bedanya? Bedanya adalah yang pelukis jalanan dari Malioboro itu mampu melukis karena bakat dari dalam, sedangkan yang arsitek adalah mampu melukis dengan keren karena minat. Minat adalah proses eksternal, proses belajar itu. Nah, keluarga dan sekolah menjadi katalisator dan fasilitator bakat anak. Ini sebetulnya bakat kita sampai udah gede, udah dewasa belum ketemu. Itu problemnya di dua institusi ini sebetulnya, keluarga dan sekolah. Kalau keluarga dan sekolah tidak mendukung, biasanya susah. Sampai remaja, sampai dewasa kita sulit sekali ketemu bakatnya. Nah, penyebab bakat tidak muncul, tidak ada pemantik minat. Jadi minat ini yang faktor eksternal tadi berfungsi sebagai pemantik, kemudian pola asuh di rumah dan pola ajar di sekolah yang salah tidak akan pernah itu bisa memunculkan bakat dan tidak ada dukungan dari rumah dan sekolah. Nah, mohon maaf, kalau boleh saya katakan sekolah di Indonesia rata-rata kayak mesin pencetak batu bata. Anak yang beragam kecerdasan oleh sekolah dicetak dengan bentuk, pola, dan warna yang sama. Padahal mereka tidak bahagia. Mereka punya kecerdasan yang bermacam-macam. Mereka punya bakat, punya minat, dan punya passion
yang berbeda-beda, cuman diratakan semua oleh sekolah. Ini kadang-kadang penyebab utamanya. Ya, saya setuju sekali itu Pak. Jadi betul ya? Dirasa kurang bisa menghargai kemampuan individu sebagai individu ya. Betul. Berdasarkan warna mereka ya. Betul. Nah, ini kesimpulannya. Ya kan? Slide ini adalah kesimpulannya. Kita lihat itu. Bakat, rasa suka dari internal, minat, rasa suka dari eksternal. Kalau ini ketemu, bakat dan minat, nah inilah passion. Pasti kita akan mempunyai kemampuan yang khas. Dan kalau kita ketemu rumah akademis, kuliah, dan lain-lain, maka kita akan punya profesi yang profesional. Ciri-cirinya ya kreatif dan problem solving. Nah, ini menurut saya mungkin kesimpulannya. Nah, sekarang Pak Munif, kalau karena ya, waktu terbatas, kita sekitar 5-10 menit lagi kali ya Pak untuk iya. saya bisa tanya jawab. Iya, 5 menit lagi mudah-mudahan. Ya. Jadi ketika passion itu sudah ditemukan pada diri seseorang, passion sudah ketemu gitu. Nah, passion ini akan menjadi sebuah kekuatan. Nah, ini karena itu sebenarnya ya sekolah yang ada guru di situ, rumah yang ada orang tua, ini sebenarnya tugasnya adalah menemukan passion anaknya, yaitu gabungan tadi antara bakat dan minat. Nah, nanti mudah-mudahan sukses lah anak kita gitu. Nah, cuman hanya saja ketika passion ini kekuatan sudah ditemukan, nah yang kurang itu adalah visi, tujuannya. Nah, kadang-kadang bisa salah arah ini, kekuatan yang sudah keren itu bisa salah arah. Nah, ini kita juga harus menyadari. Nah, karena itu kalau boleh saya share, visi itu sebetulnya hanya ada dua. Apapun profesi kita, tujuannya untuk kebahagiaan kita. Dan biasanya kebahagiaan ini wilayah spiritual, ibadah. Kalau kita bekerja, apapun profesi kita fokuskan, ini adalah ibadah dan untuk kebahagiaan, biasanya itu lancar-lancar saja, berkah istilahnya. Dan yang kedua, profesi yang kita jalankan bermanfaat untuk banyak orang. Nah, ini ada video yang lucu ya. Passion tanpa visi. Seperti lomba lari 100 meter untuk orang-orang yang tidak punya arah. Nah, ini dari Monty Python. Ya, saya ambil videonya. Coba perhatikan ini ya. Iya, nah luar biasa ya. Nah, slide terakhir dari saya. Ketika passion ditemukan, lalu ditambah visi, itulah profesional. Yang punya 4 ciri-ciri. Berkarya dalam profesinya, mampu menyelesaikan masalah dalam profesinya, lalu menjadi entrepreneur, ya kan? Ya, jadi profesinya sudah masuk ke naik level menjadi entrepreneur dan juga startup design sudah bermanfaat buat banyak orang, ya kan? Nah, jadi itu yang kita harapkan untuk generasi muda Indonesia, untuk para fresh graduate dan mungkin juga untuk pelajar-pelajar yang masih SMA. Nah, itu mungkin Friska presentasi 30 menit saya, mudah-mudahan nanti bisa kita olah dalam diskusi. Terima kasih. Menarik. Sorry. Yang terakhir ini, Friska. Polling yang terakhir. Ya. Wah, oke. Pertanyaan lagi nih teman-teman. Semoga tadi dari yang udah dijelaskan banyak sekali ya pencerahannya. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Pak Munif. Nih, di bawah ini poin penting tentang multiple intelligences itu apa aja menurut teman-teman? Kecuali apa? Apakah itu kreativitas, problem solving, atau kecerdasan yang dilihat dari tes? Gitu ya. Oke, silakan. Ini kita sebagai host dan panelis nggak bisa nggak bisa ikutan kuisnya, jadinya silakan teman-teman untuk dipilih jawabannya.
ini bukan pertanyaan yang berdasarkan diskusi ya tadi sebetulnya, tapi apa yang teman-teman dapat dari apa yang sudah disampaikan tadi. Pak Hatip di sini, Pak Munif, sorry, di sini sudah ada lebih dari 300 orang yang hadir dan pertanyaannya juga mulai berdatangan. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Semoga waktunya cukup ya untuk menjawab pertanyaannya. Nah, ini hasilnya. Ya, tadi sempat di-mention juga. Ya. Benar nggak tuh Pak Munif jawabannya? Iya, benar. Berarti banyak yang benar lah. Berarti banyak yang nyimak ya. Oke, kebanyakan yang masih kurang tepat, nggak apa-apa, tetap cerdas, ya kan? Karena manusia ya tempatnya salah dan lupa gitu aja. Iya, jadi kecuali kecerdasan yang dilihat dari hasil tes ya. Jadi kecerdasan itu bukan dinilai dari seberapa bagus kita bisa mengambil suatu tes. Iya, karena kadang-kadang Friska yang membuat tesnya salah juga. Gitu. Aduh, sering banget itu ya rasanya kayak, apalagi kalau fail. Kayaknya sebenarnya bisa, tapi pas dites nggak bisa gitu. Oke. Nah, ini saya stop share ya. Baik, Pak. Oke. Ya. Nah, muka saya dan Pak Munif udah lebih clear ya sekarang. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi Q&A dulu ya. Oke, Q&A. Di sini udah ada, oke. Pak Munif, saya minta izin untuk milih pertanyaannya, atau Pak Munif mau lihat juga? Enggak, silakan dipilih aja. Oke, siap. Nah, ini ada menarik nih dari Rizkilah Suryo Wibowo. Halo. Pertanyaannya itu, apakah minat itu boleh dipaksakan kepada anak? Karena anak belum punya minat apa-apa. Ya. Itu ya. Wah, ini kayaknya Rizkilah udah punya anak nih ya? Atau mungkin punya ketertarikan atau concern tertentu kepada anak-anak. Iya. Iya. Mana tuh, Pak? Bisa, langsung saya ini ya. Saya komentari ya. Ya, silakan. Ya. Dari siapa tadi? Rizka ya? Rizkilah. Oh, Rizkilah ya. Jadi begini, minat itu kan rasa suka yang didapat oleh seorang anak dari pengaruh luar. Jadi apakah bisa dipaksakan? Bisa saja. Kalau orang tua, jadi orang tua itu sebenarnya masih punya peluang untuk mempengaruhi passion anaknya, itu dari minat. Tapi orang tua susah sekali mempengaruhi passion anaknya, itu ketika dari bakat. Karena bakat itu bawaan lahir, seperti itu. Nah, karena itu kita sebagai orang tua juga tidak harus melepaskan begitu saja anak kita. Ketika anak kita susah kelihatan passion-nya, ya kita harus memancingnya dengan pantikan-pantikan minat tadi. Mungkin pertamanya seperti dipaksa, tapi nanti akan terjadi menjadi internal filter ya. Anak kita kalau nggak suka, dia akan ngomong kok, nggak suka dengan pancingan minat yang itu dia tidak sukai. Nah, itu kita nggak boleh maksa. Kita harus cari lain, dan cari lain. Nah, seperti itulah jawaban saya. Ya, mungkin dikaitkan lagi dengan adanya multiple intelligence tadi, ada 8 kalau nggak salah ya, Pak ya? Ya, betul. Ya, jadi gimana kita bisa menstimulus berdasarkan area of intelligence yang ada itu, sehingga kecerdasan itu bisa kelihatan, lebih terlihat ya, kali. Betul. Ada fakta lagi, seperti saya punya seorang putri ya. Kebetulan Bella itu berkebutuhan khusus sebetulnya, disleksia. Cuman dia punya kecerdasan spasial visualnya luar biasa. Jadi menggambarnya itu tembok rumah dulu, itu dicoret-coret dan lain-lain. Nah, ketika saya ingin memberikan pantikan minat kepada putri saya melihat kecerdasannya, Friska. Gitu. Ya. Jadi saya ngajarin apapun dari gambar, ya kan? Sehingga dia paham gitu. Sampai matematika, keren itu,
apapun ini, tapi dari gambar gitu. Nah, Oh. sehingga hambatannya akhirnya hilang gitu. Sekarang sudah jadi desain fashion, ya kan, luar biasa, lulus cum laude lagi, dan sudah membuka butik dan lain. Saya lihat, alhamdulillah lah berhasil lah gitu, sudah Ya. ketemu passionnya dan profesinya seperti itu. Ya, jadi yang difokuskan adalah titik passion itu ya Pak, instead Betul. of yang menjadi halangan gitu atau yang menjadi potensi hambatan gitu ya. Ya, betul. Ya, oke. Thank you, semoga terjawab, Rizkyla. Kemudian ini saya pilih ya. Aduh, ini banyak banget, Pak. Pertanyaannya udah 32, 33. Aduh, nambah terus pertanyaannya. Jadi, dalam 15 menit terakhir ini kita coba untuk menjawab sebanyak yang bisa ya, teman-teman. Oke. Di sini ada yang mana ya? Oke, nih. Ini mungkin menarik nih. Dari anonymous tapi sayangnya, Pak. Nggak apa-apa. Ini, sistem pendidikan seperti apa yang Bapak harapkan bisa diterapkan di Indonesia? Beri contohnya dong, Pak. Negara mana yang sistem pendidikannya sudah mampu untuk memantik minat dan bakat? Dan apakah sistem tersebut bisa diterapkan di Indonesia? Ya, saya langsung komentari ya. Jadi sistem pendidikan yang saya harapkan itu yang memanusiakan manusia. Karena itu tidak bisa hanya dengan teori, tapi kita harus membuktikannya dalam praktek, yaitu membangun sekolahnya. Nah, seperti School of Human, sekolahnya manusia itu sederhana sebetulnya. Karena sebenarnya yang memanusiakan manusia itu sederhana, tidak ribet gitu. Jadi yang pertama adalah sistem pendidikan yang keren itu adalah sekolah yang menerima siswanya dalam berbagai kondisi. Yang pinter diterima, yang tidak pinter diterima, yang nakal diterima, yang baik diterima, bahkan dalam ketentuan tertentu yang berkebutuhan khusus pun diterima. Nah, seperti School of Human menjadi sekolah inklusi luar biasa. Ada tes masuknya tapi, yaitu tes denyut nadi. Kalau ada nadinya, silakan, sudah diterima. Gitu. Jadi ini kelas Dari denyut nadi lucu banget. Kelas akan ditutup kalau kursi sudah penuh, selesai. Itu. Jadi ketika kita lakukan itu, apa yang terjadi? Kita tidak mengenal sistem the best input. Ternyata automatically terjadi the best proses. Guru-gurunya keren sekali. Nah, yang kedua adalah kurikulumnya harus benar-benar humanis, harus sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Kadang-kadang kurikulum itu didesain itu sesuai kebutuhan orang lain, kebutuhan pemerintah bahkan. Nah, kalau di School of Human tidak, kurikulumnya didesain berdasarkan kebutuhan peserta didik. Bagi yang masih belum bisa memilih mata pelajaran, diajarkan cara memilih gimana, cara menemukan passion-nya untuk memilih mata pelajaran bagaimana. Dan yang terakhir, untuk laporan perkembangannya, kita menggunakan authentic assessment. Kognitif tetap kita hargai, tapi keterampilannya, portofolionya, attitude-nya, sikapnya, tetap kita ukur. Nah, itulah sebenarnya sistem pendidikan yang manusiawi. Indonesia bisa, sangat bisa sekali, ya kan? Nah, ketika kurikulum itu dibuat desentralisasi, seperti di Finlandia, semua sekolah itu diberikan kesempatan untuk mengolah, mendesain kurikulumnya sendiri. Selain Finlandia, Jepang juga begitu. Kalau yang di selatan itu New Zealand juga begitu. Dan sekarang banyak sekali negara-negara yang benar-benar mempelajari sistem pendidikan termasuk kurikulumnya dari 3 negara ini. Nah, kita ini tiap tahun ya pergi ke Finlandia dan ke Jepang selalu ketemu hal-hal yang baru. Tidak ada yang sama. Nah, seperti itu mungkin. Ya, banyak banget ya negara-negara yang sudah dengan conscious menerapkan sistem pendidikan yang memang berdasarkan dari anak sebagai individu, memanusiakan anak gitu ya Pak. Betul, ya. Betul sekali. Semoga Indonesia juga mungkin
kayaknya sekarang sih udah mulai banyak Pak sekolah-sekolah private yang bermunculan, salah satunya School of Human ini yang bisa menghargai anak dan menghargai kita sebagai individu gitu ya, sebagai manusia. Oke, Jadi menarik sekali. Sekolah itu bukan kayak apa ya, tanah yang ada di Menara Gading. Mau masuk ke situ, aduh harus ribet dengan tes-tes dan lain-lain. Screeningnya biasanya berlapis ya Pak? Iya, sekolah itu bukan perusahaan. Kalau perusahaan nggak apa-apa, rekrut karyawannya harus cerdas. Kalau rekrut karyawan tidak cerdas, cepat bangkrut perusahaan itu, betul kan? Iya, setuju. Justru yang harus dilakukan berlayer itu adalah gimana kita menggali dan menemukan potensinya, potensi individunya itu dulu. Oke, next pertanyaan, kayaknya kita masih ada waktu nih Pak. Agak cepat-cepat aja. Ini dari Selvi Arianti. Selvi dijawab ya pertanyaannya, katanya apakah trauma berat itu bisa menghambat passion seseorang? Trauma. Trauma ya. Jadi problem psikologis banyak. Salah satunya trauma. Dan kalau boleh jujur, trauma ini adalah problem psikologis yang terberat. Problem psikologis yang terberat itu. Saya beberapa kali melihat kondisi ini pada siswa-siswa saya. Nah, itu long term, masa trauma itu banyak panjang sekali, dan ini betul mempengaruhi tumbuhnya passion seseorang. Nah, karena itu menurut saya trauma ini harus diterapi ya, harus dihilangkan. Itu. Nah, cuman tidak sederhana menghilangkan trauma ini, harus lihat dulu fokus trauma tentang apa, harus flashback penyebab trauma itu apa, lalu kita gergaji itu, kita potong itu penyebab-penyebab traumanya, ibarat meja kita pasang kaki-kaki positif lagi. Nah, itu membutuhkan waktu juga. Itu karena itu jangan sampai kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, atau kita sebagai individu menyebabkan orang lain trauma dengan kita. Jangan sampai ya, kan itu efeknya panjang sekali. Seperti itu, Friska. Ya, trauma itu kayaknya segmen lain ya Pak. Ya. Maksudnya kalau mau diobrolin itu bisa panjang juga. Jadi semoga bisa sedikit menjawab Silvi tadi ya, sorry. Oke, kemudian selanjutnya nih Pak. Dari Alif Pradana. Halo Alif. Terima kasih Pak Munif atas penjelasannya hari ini. Saya Alif merasa sangat dapat menerima materi dari Pak Munif. Pertanyaan saya, jika kita sudah dapat mengidentifikasi passion, kemudian dapat menentukan visi, namun kita masih kekurangan modal atau sumber daya untuk berkarya, sementara kesempatan untuk memulai di dunia profesional begitu tertutup untuk pemula yang belum ramai portfolionya. Apa yang bisa dilakukan? Ya, terima kasih Alif. Ingat, modal itu sekarang tidak boleh kita menganggap modal itu cair, liquid, yaitu uang. Tidak boleh, ya kan? Modal itu adalah, sekarang ini yang terpenting adalah networking, jaringan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, modal yang juga penting adalah melihat peluang. Ya kan? Melihat peluang. Ketika kita ketemu sebuah peluang, maka lewat jaringan yang sudah ada, itu akan sudah jadi bisnis yang luar biasa. Apapun profesi kita, bisa menjadi bisnis yang mendukung profesi kita, atau bisa memunculkan profesi yang baru. Nah, ingat tadi antara berapa itu, 27 sampai 46 juta sebetulnya, kalau kita kreatif, akan bisa memunculkan lapangan pekerjaan baru. Ya. Seperti itu. Jadi opportunity untuk lapangan pekerjaan sendiri tuh. Ya. Nanti uang akan datang itu, Friska. Uang akan datang sendiri. Setuju, Pak. Setuju. Jadi yang penting fokus sama passion-nya dulu ya. Betul, ya. Oke, semoga menjawab ya, Alif. Jadi sebenarnya memang banyak ketidakpastian, banyak ketidakstabilan yang terjadi saat ini. Tapi lagi-lagi fokusnya itu terhadap visi kita. Jadi mencari peluang untuk menuju visi tersebut. Salah satunya sebenarnya dengan mengikuti webinar atau berjejaring gitu kan, hal yang bisa dilakukan untuk menambah wawasannya. Betul. Ada satu contoh ini, Friska, mumpung pertanyaannya ini.
teman saya seorang ibu-ibu tiba-tiba sekarang dapat income yang luar biasa. Dia pintar masak gitu. Nah, lewat webinar dia ngajarin gitu ya kan. Masaknya sayur asam, masak yang biasa-biasa gitu. Cuman pengikutnya luar biasa. Nah, jadi itu yang orang ada network dan belajar dan ketemu peluang seperti itu. Ya. Ya, gimana kita pintar-pintar untuk memanfaatkan peluang yang tiba-tiba, kadang tiba-tiba ada gitu ya, Pak. Iya, iya, oke. Nah, selanjutnya kita kayaknya satu pertanyaan lagi boleh kali ya, Pak? Waktunya kita tinggal 5 menit lagi sebenarnya. Mungkin saya mau tanya Pak Munif dulu sebelumnya. Kalau misalnya kita bisa extend 5-10 menit, apa nggak apa-apa, Pak? Atau Bapak ada nilai? Nggak apa-apa. Oke, thank you Pak. Dan teman-teman gimana semua yang hadir di sini, 300 lebih, kira-kira nggak apa-apa nggak kalau kita extend, mohon izin ya. Silakan di-share di chat, nggak apa-apa ya. Oke, thank you. Oh, boleh lanjut. Kelihatan ya Pak, ini antusias banget nih. Lanjut. Oke. Didengar. Terima kasih teman-teman. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini langsung terkait School of Human, boleh ya Pak ya? Boleh. Ini nih jadi menarik untuk teman-teman, background-nya dan experience-nya Pak Munif. Itu pertanyaannya Pak, apa bedanya School of Human dengan sekolah pada umumnya dalam hal membentuk minat dan bakat? Apalagi sekolah lain itu banyak yang sudah mulai membentuk yang sama ya. Ya, oke. Saya senang sekali kalau banyak sekolah lain yang seperti School of Human ya, itu. Jadi sebetulnya ini bukan sekolah anti mainstream, tapi sebetulnya kalau di luar negeri sudah mainstream, cuman di Indonesia menjadi anti mainstream. Itu kalau sudah mulai banyak yang sama, saya bahagia karena nanti akan jadi mainstream lah. Orang kan kadang-kadang kalau anti mainstream itu mundur gitu. Nah, jadi apa bedanya? Yang pertama, di School of Human itu ketika peserta didiknya masuk, itu dilakukan riset, namanya multiple intelligences research. Nah, tadi ini bukan tes masuk. Kalau tes masuknya kan tadi pakai denyut nadi. Oh, ada nadinya masuk gitu. Setelah selesai sampai di sekolah, mereka kita riset dengan MIR, Multiple Intelligence Research. Apa yang diketahui di situ? Satu, kecenderungan 8 kecerdasan tadi, mana yang dominan, mana yang tidak dominan. Dari kecerdasan ini bisa muncul apa? Gaya belajar siswa, learning style siswa. Nah, lalu dari informasi learning style inilah muncul metode mengajar. Karena ada satu rumus itu di buku saya, jika gaya mengajar guru sama dengan gaya belajar siswa, tidak ada pelajaran yang sulit. Matematika sulit sampai hari ini jadi momok itu gara-gara gaya mengajar gurunya tidak sama dengan gaya belajar siswanya. Kalau ini match, maka tidak ada pelajaran yang sulit, semua bisa diserap oleh peserta didik. Nah, karena itu guru-guru kita latih untuk ini loh gaya belajar peserta didikmu yang terdiri dari 2 kelas, 3 kelas, lalu kemudian ayo kita gunakan metode yang cocok di situ. Nah, itu kita bisa lihat dari hasil MIR. Kemudian beda yang kedua adalah pendekatan kurikulumnya tadi. Kita pakai teori humanism. Kalau SMP itu project based learning, itu SMP-nya. Jadi mata pelajaran itu sudah nggak ada. Muncul dalam sebuah proyek yang didekati dengan mata pelajaran. Kalau orang tua tanya, proyek A, itu mata pelajaran apa saja Pak Munif? Tinggal klik saja, langsung ketahuan nanti di situ. Nah, dan yang SMA-nya itu patient-based learning. Kalau patient-based adalah setelah di MIR, anak-anak tahu jurusan yang bakal yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Indonesia ini punya 214 jurusan, kita selalu update. Nah, itu kadang-kadang nanti di SMA-nya itu ketemu 5 jurusan. Nah, dari 5 jurusan inilah diracik kurikulumnya. Jadi kalau yang dia dapat fakultas kedokteran misalkan setelah di riset dapat biologi, cuman yang bab-bab tentang tanaman, bab-bab tentang hewan itu ditutup. Tapi bab-bab yang tentang manusia, pernafasan dan lain-lain itu
diberikan. Jadi kalau di SMA, patient-based learning itu siswanya memilih sendiri mata pelajaran dan meraciknya sendiri sesuai dengan passion-nya. Nah, ini yang mungkin menjadi pembeda. Dan yang terakhir adalah rapornya itu pakai portfolio sudah. Ya kan, kita pakai student e-portfolio. Jadi setiap semester anak tahu, bahkan tiap bulan sekarang tahu sudah membuat karya apa saja, sudah melakukan berapa kali unjuk kerja atau performance, sudah mencoba berapa riset, sudah ikut organisasi berapa, dan itu terekam semua dalam student e-portfolio. Nah, seperti itulah Friska. Jadi sekolahnya nyaman sekali ya, homey gitu, kita menjadikan second home, rumah kedua anak-anak, dan saya senang sekali SMA-nya baru 3 kali meluluskan, dan setiap lulusannya itu memilih jurusan sesuai dengan passion-nya. Alhamdulillah tidak ada yang salah pilih jurusan seperti riset dari Tempo tadi. Seperti Aduh, itu emang dilema banyak orang saat ini tuh, ya, merasa salah jurusan. Dan betul. biasanya tuh merasa salah jurusannya tuh bukan hanya pas udah kuliah, Pak. Pas Ya, udah lulus pun iya. mereka masih ngerasa gitu kadang. Udah masuk kerja kadang suka merasa salah masuk kantor gitu. Jadi itu emang nggak mudah ya perjalanan dan prosesnya ya Pak untuk bisa Ya, memahami passion kita ya. betul, Iya, betul. oke. Waktu sudah menunjukkan tepat jam 8. Ini luar biasa sih, attendee-nya juga masih strong di sini, masih di 300-an. Jadi mereka stay selama 1 jam ini. Dan tapi sayangnya kita sudah ada di penghujung acara. Nggak kerasa ya 1 jam itu banyak banget informasi pelajaran yang kita dapatkan di sini. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua yang hadir. Nah, kalau saya boleh rangkum ya Pak, Ya, ada sebenarnya banyak banget sih saya dapat ilmunya hari ini, tapi kalau bisa saya rangkum, hari ini tuh kita dapat penjelasan yang lebih thorough, yang lebih menyeluruh terkait multiple intelligence yang dimiliki oleh setiap individu. Jadi semua orang tuh sebenarnya punya 8 aspek ini, dan sifatnya itu multiple dan dinamis intelligence itu. Jadi kita harus terus stimulasi, kita harus kembangkan, kita harus pantik ya untuk bisa memperkuat intelligence atau kecerdasan itu. Kemudian poin kedua itu bagaimana kita memahami passion kita berdasarkan salah satunya itu tipe kecerdasannya. Kemudian yang gak kalah penting juga minat dan bakat, yang diawali dengan bakat dulu ya, ke hal-hal yang didasari oleh dari kesukaan kita, apa yang kita suka, yang datangnya dari internal, kemudian dipertajam lagi dengan faktor eksternalnya yang bisa mempertajam si bakat ini melalui minat dengan cara meng-strengthen minatnya ya Pak. ya. Gitu. Itu sih yang bisa kami share hari ini. Mungkin ada tambahan dari Bapak atau ada pesan-pesan? Ya, mungkin sebagai closing ya, kita harus optimis ya, musim masa pandemi yang susah ini kita harus optimis. Cara optimis itu adalah kita harus yakin gitu loh. Kita ini ada orang tua, ada guru kita, ada semua teman-teman kita itu pasti punya misi dari Tuhan. Pasti kita ini punya guna gitu, punya guna. Nah, kalau kita temukan itu, kita akan sukses. Percaya sama saya gitu. Ya, yang susah itu kita muter-muter, nah kita ketemukan ya kan, kita merasa rendah diri dan lain-lain, kurang ini, kurang itu, tidak gitu loh. Kita ini punya kekuatan yang luar biasa. Manusia itu keren sekali sebetulnya. Nah, jadi temukan passion dan temukan visinya, kemudian lari kencang lah, ya, pasti sukses. Gitu.
Ya, semoga teman-teman jadi terbakar lagi nih semangatnya walaupun udah malam. Tapi ya setuju banget Pak. Selain temukan passion, temukan juga misi atau tujuan teman-teman dalam hidup ini. Ingin mencapai apa sih dalam hidup? Seperti itu. Nah, semoga teman-teman mendapatkan banyak insights dari webinar ini dan juga dari event Ready Set Rise secara keseluruhan. Nah, sebagai informasi juga nih, sebagai ada informasi juga dari kami kalau selain di webinar hari ini tuh klub juga sedang mempersiapkan program bareng dengan Pak Munif ya Pak untuk Klub Explore. Nah, di fitur baru ini teman-teman bisa pantau terus di klub, di mana buttonnya sudah ada untuk teman-teman lihat landing page-nya, kemudian teman-teman bisa subscribe untuk mendapatkan update-update terbaru terkait Klub Explore. Nah, sebelum kita berpisah, saya share screen sedikit ya. Sebelum berpisah nih, kami mau meminta feedback dari teman-teman yang hadir hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir. Mohon bantuannya untuk melengkapi evaluasi atau feedback survei supaya kami bisa mendapatkan masukan untuk membuat kegiatan-kegiatan yang lebih baik lagi. Nah, materi hari ini tentunya teman-teman bisa dapatkan dan bisa didapatkan setelah teman-teman melengkapi feedback form yang ada di sini. Jadi bisa di-scan barcode-nya atau Mbak Mimin udah share ya di chat ya, tinggal diklik. Oke, sambil menunggu kalau ada kendala silakan di-share ya teman-teman. Ini hanya akan memakan waktu 2 menit aja. Nah, sambil teman-teman mengisi form evaluasi, sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Tanoto Foundation dan Pegadaian sebagai sponsor utama, Kompas.com dan Kompas ID sebagai bagian dari Kompas Gramedia, sebagai media partner di Ready Set Rise, dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya Ready Set Rise ini. Terima kasih juga Pak Munif yang sudah berbaik hati meluangkan waktu, berbagi ilmu dengan teman-teman yang hadir hari ini. Ada lebih dari 300 orang, terima kasih. Semoga sehat dan sukses terus ya Pak. Amin, amin. Mudah-mudahan. Amin. Dan terima kasih tentunya kepada yang sudah mengikuti sesi hari ini. Teman-teman semua, thank you banget atas partisipasinya. Ini mohon maaf juga karena nggak semua pertanyaannya bisa kami jawab. Karena cuma sejam, mungkin next-nya bisa lebih lama lagi ya Pak. Oke, dan tentunya tidak lupa juga untuk mengingatkan teman-teman, ada 9 paket promo di Ready Set Rise yang bisa membantu teman-teman untuk start stronger, do better, dan go further. Salah satunya ada paket Start Your Career, Prepare Your Success, yang bisa teman-teman beli dengan harga 10.000 saja. Nah, event Ready Set Rise selanjutnya berlangsung sampai tanggal 3 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan sesi-sesi webinar menarik lainnya untuk menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman agar lebih siap lagi menghadapi tantangan yang dihadapi saat ini. Silakan daftar sekarang, dan besok juga masih ada webinar lagi. Hari ini yang terakhir, besok itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Oke, ada 12 ya? Ya, ada 12 yang bisa teman-teman daftarkan. Oke, sambil mengisi evaluation formnya. Oke, terakhir saya Friska pamit undur diri dan semoga sehat teman-teman semua, Pak Munif. Oke, terima kasih. Yuk, start stronger, do better, go further. Bye.
Ya, bisa. Saya izin undur diri juga. Thank you semua.